Komunitas taring babi sangat terbuka dengan siapapun yang hendak bergabung atau sekedar berkunjung ke rumah singgah mereka, yang mereka sebut sebagai sekolah. Bahkan anak-anak kecil yang tinggal di sekitar rumah singgah komunitas ini terlihat sangat nyaman bergaul dengan anggota komunitas taring babi. Salah satu bocah yang kerap bermain di komunitas ini adalah Arya Irham Ramadan. Apa yang bikin Arya senang main ke tempat ini? Karena om-omnya baik-baik semua, baik-baik, dan bisa bekerja bersama untuk memberikan kesenangan untuk anak-anak yang di sini. Hidup adalah pembelajaran. Slogan ini bukan omong kosong bagi anggota komunitas taring babi. Setiap hari bagi mereka adalah waktu untuk belajar. Itulah yang dirasakan Bima atau akrab disapa Bule. Di komunitas ini, ia merasa mendapatkan banyak hal yang kelak akan ia terapkan dalam perjalanan hidupnya ke depan. Selain berbagai keterampilan dan bermusik, Bule merasa komunitas ini membantunya tumbuh dewasa. Di sini belajar tentang kehidupan, gitu. Pokoknya yang memang sifatnya lebih ke kedewasaan lah ya. Ya minimal sih bisa menolong teman-teman yang di luar ataupun keluarga tersendiri ya, gitu. Bagaimana apa yang sudah didapat di komunitas ini gitu dengan berbagai ilmu-ilmu atau kemasukan yang ada. Komunitas taring babi mengajarkan anggotanya untuk tumbuh menjadi dirinya sendiri. Berbagai pribadi menarik bisa kita temukan di sini. Salah satunya adalah Bewok. Sebagai seorang yang hidup dengan ideologi Pang, Bewok adalah seorang Muslim yang tak lupa menjalankan kewajibannya sebagai Muslim. Oke, Mike. Jadi sebetulnya apa sih spirit yang terkandung dalam semangat Pang itu sendiri? Lebih kepada rasa kebersamaan dan kemudian memanusiakan manusia sebagai manusia dengan kemerdekaannya ya, dengan kemandiriannya. Jadi lebih satu proses perjuangan menempuh ke arah itu sebenarnya. Ya, kemandirian, kemerdekaan. Oke. Nah, jadi kalau taring babi sendiri ini kan banyak kerap berinteraksi dengan masyarakat gitu ya, dengan masyarakat sekitar di sini. Nah, kira-kira bagaimana nih cara menyikapi stigma-stigma negatif yang kerap ditujukan ke teman-teman Pang? Ya, sebelumnya kita mesti sadar juga kan, artinya satu sebab, ya, satu akibat itu terjadi juga pastinya ada satu sebab, dan juga di sini kita lebih kemudian tidak sekedar kemudian merespon dengan mata-mata dengan emosional saja gitu ya. Karena memang kebanyakan masyarakat kita kan cenderung mengejar bunyi dan melihat bentuk saja gitu ya. Artinya baru katanya udah percaya. Judge the cover. Baru melihat bentuk aja udah menilai, udah menghukum dan seperti itu. Nah, itu kenapa kemudian pertama adalah harus kemudian kita sendiri memahaminya. Ini sikap bagaimana kita toleransi ya, dan kemudian mengisi dengan hal-hal yang memang pada akhirnya tidak lagi mengulangi cara-cara yang mendoktrin, memaksakan kehendak dan menanamkan pikiran dipaksakan gitu ya, tertanam di pikiran orang gitu. Tapi biarkan orang itu merasa kemerdekaannya. Maka itu yang paling penting. Jadi salah satunya Mike menyikapinya dengan cara membawa situasi itu menjadi satu proses belajar bersama aja. Oke. Nah, selanjutnya misalnya kalau kita lihat juga masyarakat bangsa kita sekarang kan banyak masalah juga, ya kan? Nah, bagaimana Anda melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Tidak ada sesuatu yang tanpa sebab ya. Artinya permasalahan-permasalahan ini juga mungkin bisa dikatakan adalah sebagai satu cerminan gitu ya, atas keberadaan masyarakat yang ada di bangsa ini juga. Gitu. Ya. Artinya kan itu menjadi satu ukuran. Ya, ketika permasalahan ini yang kemudian juga cenderung kemudian menjadi lebih parah, yang kemudian tidak lagi ada sifat untuk saling menghargai, atau mungkin istilahnya
seperti jargon-jargon yang memang itu digelorakan gitu loh, oleh bangsa ini gitu loh, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang makmur, bangsa yang kaya, bangsa yang ramah tamah, bangsa yang saling hormat menghormati, tapi kemudian tidak terimplementasi dalam konteks kehidupan sosial yang nyata gitu. Ya seharusnya ini kan juga menjadi satu satu hal yang sangat dekat pada kehidupan kita masing-masing. Kenapa gitu? Ada apa dengan bangsa ini gitu. Ya artinya bahwa Ogut nggak mau menyalahkan atau menunjuk siapa gitu. Tapi ya pada kesimpulannya permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini ya tidak akan pernah tertanggulangi, tidak akan pernah turun dari langit kemudian membawa satu perubahan. Gitu. Tapi yang pasti yang mampu merubah keadaan yang ada di negeri ini adalah masyarakat ini, masyarakat bangsa ini sendiri, dimulai dari yang kita, harus ya? sadar gitu, ya kenapa itu terjadi dan kenapa harus berulang-ulang masalah yang sama dan terus diulangi lagi, ya gitu. Mike, jadi sebetulnya di bangsa kita ini banyak sekali terjadi permasalahan sosial ya di hari-hari ini. Nah, apa sih yang kira-kira menjadi kegelisahan Mike sendiri menyikapi hal ini? Mungkin bisa dijawab sambil main gitar mungkin? Ya, yang pasti hilangnya rasa kepedulian ya, hilangnya respect sesama gitu loh. Mungkin itu yang kemudian menjadi hal yang pada akhirnya manusia sebagai makhluk titik-titik konteks sosialnya hilang. Itu yang mungkin menjadi kegelisahan gitu loh. Ya, tapi ini lebih kepada harapan nih lagu ini. Bangkitkan berdesa, buka mata hati kita, menembus segala arah, rona-rona, menyapa seisi dunia, bersilaturasa, tumbuh suburkan rasa bersaudara, dari segala penjuru arah, song-song masa akan datang dengan jiwa yang merdeka, di mana manusia saling memanusiakan manusia, damai di bumi, damai di jiwa, damai di hati, damailah kita semua. Oh damai di bumi, damai di jiwa, damai di hati, damailah bumi manusia. Ya, ada banyak sekali yang bisa kita pelajari di sini ya, di komunitas Taring Babi. Terutama saya belajar tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Kita belajar tentang kemandirian, kita belajar tentang kedewasaan, dan kita harus bangga, kita harus pede dengan keindonesiaan kita. Dan tentunya berdesa dan bersilaturasa. Mainkan!